Halo teman-teman semua, kembali lagi di channel YouTube kesayangan kalian semua, Ilmuwan Muda. Channel yang inspiratif dan tentunya edukatif. Pada video kali ini ya, kita akan kembali lagi untuk bedah skripsi nih guys. Khususnya di video ini adalah jurusan agribisnis. Dan di bab satunya ya, bab pendahuluan. Jadi buat kalian yang berada di jurusan agribisnis, tonton video ini sampai selesai. Tetapi selalu ayah ingatkan ya, buat kalian yang belum subscribe channel Ilmuwan Muda, buruan deh untuk segera subscribe dan tekan tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Oke, langsung saja saksikan yang satu ini, cekidot. Hai guys, gimana? Kalian sudah mendapatkan ide untuk skripsi kalian? Pada penulisan skripsi biasanya kita itu mengenal 6 poin-poin penting. Yang pertama ada judul, lalu ada bab 1, kemudian bab 2, lalu bab 3, bab 4, dan bab 5. Pada video ini kita akan khusus membahas seputar bab 1. Sebelum menulis bab 1 ini tentunya kita sudah mempunyai judul ya teman-teman. Kali ini kita khusus membahas seputar skripsi jurusan agribisnis. Dengan judulnya adalah Analisis Risiko Produksi Bayam Hijau Hidroponik di Seruwa Farm Kota Depok. Skripsi ini ditulis oleh Kak Wasis Vidya Hajrawati pada tahun 2021. Kak Wasis ini lulusan Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta. Dalam menulis bab 1 atau pendahuluan ada beberapa poin di sini ya teman-teman. Yang pertama di skripsi ini ada yang namanya 1 latar belakang. Latar belakang masalah memuat penjelasan mengenai alasan-alasan masalah yang dikemukakan dalam penelitian yang dianggap menarik, penting, dan perlu diteliti. Lalu yang kedua yakni rumusan masalah. Rumusan masalah dalam skripsi memuat masalah yang akan diteliti dan dinyatakan dalam kalimat tanya. Lalu yang ketiga ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian menyebutkan secara spesifik tujuan yang ingin dicapai sesuai rumusan masalah yang ditetapkan. Lalu yang keempat yakni manfaat penelitian. Manfaat penelitian adalah narasi yang objektif yang menggambarkan hal-hal yang diperoleh setelah suatu tujuan penelitian telah terpenuhi. Yang kelima yakni ruang lingkup penelitian. Ruang lingkup bermakna batasan subjek yang akan diteliti. Dalam pengertian ini, ruang lingkup dapat berupa batasan masalah yang diangkat dan jumlah subjek yang diteliti, serta materi yang akan dibahas dan variabel-variabel yang akan diteliti. Lalu yang pertama, di latar belakang masalah sendiri ada 5 langkah yang harus kalian lakukan. Apa saja langkahnya? Yang pertama, 1. Menentukan pokok permasalahan terlebih dahulu. Misalkan di sini ada 4 pokok permasalahan ya. Apabila kita ambil dari judul, yang pertama tentang analisis resiko, lalu yang kedua bayam, kemudian yang ketiga hidroponik, dan yang keempat yakni Seruwa Farm. Setelah ditentukan, lalu bagian kedua adalah diurutkan dari umum ke khusus. Kenapa harus diurutkan? Supaya arah permasalahan yang ingin diselesaikan jelas dan terlihat mengalir. Model penulisan dari umum ke khusus ini juga disebut sebagai model segitiga terbalik. Jadi diurutkan dulu. Yang pertama misalkan kita membahas yang luas dulu yakni bayam. Bayam adalah tanaman apa, seperti apa. Kemudian bagaimana sih cara membudidayakan bayam, bisa secara konvensional dan secara hidroponik. Jadi masalah kedua yakni hidroponik. Jadi kita membahas terkait bayam secara hidroponik ya, di mana letaknya? Letaknya kita fokus di skripsi ini adalah di Seruwa Farm. Kemudian produksi bayam hidroponik kan ada resikonya ya, baik resiko saat menanam, memanen, pengemasan, dan sebagainya. Untuk itu maka perlulah adanya analisis resiko. Nah seperti itu teman-teman. Lalu bagian yang ketiga yang perlu diperhatikan adalah jadikan setiap pokok permasalahan sebagai ide pokok dalam setiap paragraf. Jadi nantinya setiap paragraf harus terdiri dari 1 ide pokok. Tidak boleh ada 2 ide pokok tergabung dalam 1 paragraf. Mengapa demikian? Karena nanti setiap paragraf akan sulit dipahami jika lebih dari 2 ide pokok di dalamnya. Tapi 1 ide pokok ini bisa dikembangkan ya juga sampai dengan 2 atau 3 paragraf. Jadi misalkan tulisan mengenai bayam dijabarkan hingga 3 paragraf, lalu tentang hidroponik 4 paragraf, dan seterusnya. Perlu diperhatikan juga bahwa setiap paragraf nantinya minimal harus terdiri dari 3 kalimat ya teman-teman. Oke, misalkan contoh kalimatnya seperti ini ya teman-teman. Yang pertama terkait bayam. Nilai nutrisi yang terkandung dalam bayam yaitu memiliki kandungan protein, kalsium, dan juga zat besi. Ini menurut Rukmana tahun 2005. Lalu yang kedua misalkan terkait hidroponik. Hidroponik merupakan sistem bertanam tanpa menggunakan media tanah. Ini menurut Pairu tahun 2018. Lalu selanjutnya terkait analisis risiko.
Risiko umumnya digambarkan sebagai ketidakpastian yang mempengaruhi kesejahteraan individu dan sering dikaitkan dengan kesulitan dan kerugian. Ini menurut Hanson tahun 2004. Misalkan ya, coba bayangkan teman-teman, kalau kalian mempunyai 5 pokok permasalahan. Nah, sedangkan satu ide pokok itu sendiri bisa jadi 2-3 paragraf. Kalau kalian punya 5 berarti sudah ada 10 bisa, 15 bisa. Nah, banyak kan? Lalu yang perlu digarisbawahi nantinya, setiap paragraf itu minimal terdiri dari 3 kalimat ya teman-teman. Jadi paling sedikit 3, banyak boleh, lebih sedikit jangan, karena kurang dari 3 itu belum satu paragraf. Kemudian yang bagian keempat teman-teman yang harus diperhatikan adalah tuliskan penelitian sebelumnya dan bandingkan dengan penelitianmu. Jadi kalian tulis di sini penelitian sebelumnya itu seperti apa. Misalnya dari jurnal-jurnal siapa, tahun berapa itu meneliti tentang apa. Lalu bandingkan dengan penelitian kalian yang membahas seputar apa. Misalnya pada skripsi ini seputar analisis resiko ya. Peneliti membandingkan dengan penelitian terdahulu oleh Nadira dan Sulistyo Dewi tahun 2017 tentang analisis resiko produksi baby buncis pada kelompok tani di Kabupaten Bandung Barat. Lalu poin kelima, munculkan alasan pentingnya dilakukan penelitian. Setiap alasan tersebut nantinya juga disertai bukti berupa referensi dari sumber yang terpercaya, baik jurnal, surat kabar, buku, atau yang lainnya. Jadi di latar belakang kalian harus menunjukkan mengapa penelitian ini harus dilakukan. Alasan logisnya apa? Kalau disambungkan dengan contoh sebelumnya, misalkan bagaimana produksi bayam hijau secara hidroponik tersebut memiliki resiko seperti usaha lain pada umumnya. Usaha pertanian bayam memiliki risiko tersendiri pada tiap subsistemnya seperti risiko produksi, risiko harga atau pasar, serta risiko kelembagaan. Risiko ini perlu diperhitungkan dalam perencanaan bisnis sehingga perlu adanya identifikasi risiko. Hal ini untuk mengantisipasi kerugian yang mungkin terjadi dan membuat perencanaan manajemen risiko. Dengan membuat manajemen risiko, perusahaan dapat meminimalisir kerugian yang mungkin terjadi. Karena semakin jelas dan kuat alasan yang kalian munculkan, maka itu akan membuktikan bahwa penelitian kalian sangat penting untuk dilakukan. Poin kelima ini biasanya terletak di bagian akhir latar belakang ya teman-teman. Kemudian ada 4 hal terkait referensi yang perlu diperhatikan. Apa saja itu? Yang pertama, gunakan referensi paling update, referensi paling terbaru, kalau bisa 3-5 tahun terakhir. Misalkan sekarang tahun 2021, maka kalian bisa menggunakan referensi tahun 2020, tahun 2019, 2018 sampai dengan 2016. Tapi biasanya ini khusus jurnal ya guys, sedangkan untuk buku-buku tahun 90-an tidak apa-apa, tidak masalah. Kenapa? Karena buku itu sudah terpercaya dan belum ada pembaharuan sebelumnya, sedangkan jurnal sering ada penelitian yang terbaru. Lalu poin yang kedua, gunakan referensi yang berhubungan. Jadi perhatikan korelasinya. Saat kalian memutuskan memasukkan atau menambahkan referensi, harus diperhatikan apakah benar-benar memiliki hubungan atau tidak. Atau ada hubungannya sedikit tidak masalah. Tapi kalau tidak ada hubungannya atau hubungannya terlalu jauh, sebaiknya jangan digunakan. Selanjutnya poin ketiga yang harus diperhatikan adalah referensi hanya sebagai penunjang. Yang paling penting adalah gagasan atau ide dari penulis itu sendiri. Jadi gagasan kalian yang berperan penting di sebuah skripsi. Karena skripsi adalah sebuah karya tulis yang muncul dari ide, sedangkan referensi itu untuk menguatkan ide yang disampaikan supaya benar-benar rasional dan bisa dilogika. Kemudian poin yang keempat adalah jangan malas mengubah cara penyampaian. Perlu diperhatikan, kalian harus menggunakan bahasa sendiri dan juga baku sekaligus mudah untuk dimengerti. Jadi stop plagiarisme atau kalian mencontoh, kalian menuliskan tulisan orang lain tanpa mencantumkan sumber atau tanpa mengubah tulisan tersebut, itu bisa tercek plagiarisme. Lanjut ke rumusan masalah. Adapun rumusan masalah yang terdapat dalam skripsi ini ada 4, yakni 1. Apa resiko yang dapat terjadi pada proses produksi bayam hidroponik yang dihadapi Seruah Farm? Lalu yang kedua, bagaimana hasil pengukuran risiko produksi bayam hidroponik pada Seruah Farm? Lalu yang ketiga, bagaimana hasil pemetaan risiko produksi bayam hidroponik di Seruah Farm? Lalu yang keempat, apa prioritas strategi pengendalian risiko yang tepat pada produksi bayam hidroponik di Seruah Farm? Lalu poin selanjutnya terkait tujuan penelitian. Karena pada rumusan masalah terdapat 4 poin, maka pada tujuan penelitian ini juga terdapat 4 poin, yakni 1. Mengidentifikasi risiko produksi bayam hidroponik yang dihadapi oleh Seruah Farm. Lalu yang kedua, mengukur seberapa besar risiko produksi bayam hidroponik di Seruah Farm. Lalu yang ketiga, memetakan risiko produksi bayam hidroponik di Seruah Farm. Lalu yang keempat, mengetahui prioritas strategi pengendalian risiko yang tepat pada produksi bayam hidroponik di Seruah Farm. Kemudian lanjut ke manfaat penelitian.
Adapun manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut. Yang pertama, bagi perusahaan. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi terkait dengan risiko produksi yang dihadapi perusahaan serta sebagai bahan evaluasi dan bahan pertimbangan pihak Serofarm dalam menangani risiko produksi sayur hidroponik. Lalu yang kedua, bagi akademik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat untuk kepentingan edukasi sebagai bahan untuk penelitian selanjutnya dan sumber informasi bagi pihak-pihak lain yang membutuhkan. Lalu yang ketiga, bagi peneliti. Penelitian ini memberikan kesempatan belajar dan sebagai salah satu sarana penerapan ilmu-ilmu yang telah diperoleh selama perkuliahan serta dapat memenuhi persyaratan untuk meraih gelar sarjana pertanian pada program studi agribisnis Fakultas Sains dan Teknologi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta. Lalu yang keempat, bagi pembaca. Penelitian ini diharapkan berguna dalam memberikan informasi terkait bidang agribisnis yang berhubungan dengan risiko produksi. Lanjut ke ruang lingkup penelitian. Penelitian ini berfokus pada risiko yang terjadi pada serangkaian proses produksi bayam hidroponik di Serofarm yang dimulai dari kegiatan penyemaian, penanaman, pemeliharaan, pemanenan hingga pengemasan. Penelitian ini diawali dengan mengamati proses produksi bayam hidroponik berdasarkan literatur sehingga dapat mengidentifikasi risiko yang dapat terjadi pada setiap prosesnya. Alat analisis yang digunakan adalah diagram tulang ikan untuk mengidentifikasi risiko melalui observasi. Setelah itu dilakukan pengukuran risiko dengan menggunakan alat analisis House of Risk atau HOR fase 1 dan pemetaan risiko dengan menggunakan alat analisis diagram Pareto. Kemudian dilakukan pengukuran korelasi antara strategi preventif dengan penyebab risiko berdasarkan derajat kesulitan, tingkat keefektifan, rasio tingkat keefektifan dan kesulitan strategi preventif dengan menggunakan alat analisis House of Risk atau HOR fase 2. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah video bedah skripsi bab 1 ya, jurusan agribisnis. Buat kalian yang masih bingung, jangan sungkan-sungkan, langsung saja tanyakan di kolom komentar. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like dan share video ini ke teman-teman kalian semuanya. Oke, cukup sekian dari Ayam. Salam dari kami, salam ilmuwan muda. Dan apabila menurut kalian video ini bermanfaat, jangan lupa untuk like. Nah, bagaimana teman-teman sobat ilmuwan muda? Itu tadi adalah video bedah skripsi bab 1 ya, jurusan agribisnis.